Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajak, membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, minadz-dzulumati ila nur wa ila siratal mustaqim. Hadirin rahimakumullah, sahabat al-iman yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur ta'adus binikmat, Allah telah memberikan kita semua umur yang mana kita bisa merasakan ibadah di bulan puasa Ramadan ini. Maka dari itu kita perlu meningkatkan kualitas ibadah kita, ketakwaan kita serta keimanan kita di bulan Ramadan ini, yang mana bulan ini merupakan bulan yang penuh dengan kesucian, keberlimpahan pahala serta bulan pengampunan. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbicara mengenai tentang salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua yang menjadikan sebagai pelantara seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu merupakan tiangnya agama. Maka ketika seseorang mengerjakan salat sudah berarti dia sedang menegakkan agamanya, dan sebaliknya ketika seseorang melalaikan salat tersebut, sadar tidak sadar dia sedang menghancurkan agamanya sendiri. Naudzubillah. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Quran perintah untuk mengerjakan salat yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan apa-apa yang kamu kerjakan. Sahabat al-iman yang berbahagia, sebelum berbicara perihal salat lebih dalam, perlu kita mengetahui akan ta'rif atau definisi tentang salat. Yang bahwasannya ta'rif salat itu terbagi menjadi dua. Ada secara harfiah, ada secara maknawiyah. Mengutip perkataan Syekh Ahmad Jainuddin Al-Malibari, salat adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Yang artinya, salat adalah ucapan dan perbuatan yang ditentukan, yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu makna salat secara harfiah. Namun berbeda dengan makna salat secara manawiyah atau hakikiyah. Menurut ulama mutanabi, makna salat secara manawi itu terkandung di dalam lafaz salat tersebut, yang mana lafaznya itu tersusun dari 3 huruf. Yang pertama shad, yang kedua lam, dan yang ketiga ta. Masing-masing huruf tersebut mempunyai makna tersendiri. Huruf yang pertama dalam lafaz salat yaitu shad, yang mengandung makna sidqul qauli, yang artinya benar dalam ucapannya. Sudah seharusnya seseorang ketika sholat merealisasikan sholat tersebut di dalam kehidupannya dengan
berkata jujur. Disebut jujur itu ketika seseorang berbicara tidak dipanjangkan dan tidak dilebihkan ataupun tidak dikurangkan. Hadirin rahimakumullah, sahabat aliman yang kedua, huruf yang kedua yang terdapat di dalam lafaz salat yaitu lam, yang mengandung makna lainul qalbi, yang artinya rendah di dalam hatinya. Maka ketika seseorang merealisasikan akan arti makna secara hakiki dalam salat, maka sudah pasti ia akan merasa dirinya tidak ada pengakuan, ataupun bisa lebih jelasnya rendah hatinya. Yang ketiga, huruf yang ketiga yang terdapat di dalam lafaz salat yaitu huruf ta, yang mengandung makna tarkul fil ma'asyi, yang artinya menjauhi dari macam-macam maksiat. Maksiatnya itu bisa berupa maksiat kecil atau maksiat besar. Jadi sudah sepatutnya kita merealisasikan di kehidupan kita akan makna yang terkandung di dalam salat secara hakiki, sebab hal tersebut akan membawa atau mendorong seseorang menjauhi perkara keji dan mungkar, sebagaimana sudah dijelaskan dalam firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang seperti apa yang menjamin seseorang menjauhi perbuatan keji dan mungkar? Salat yang mana seseorang merealisasikan atau menjalankan akan arti makna salat secara hakiki yang sudah saya urai dari atas. Hadirin rahimakumullah, sahabat aliman yang saya banggakan dan saya cintai, sungguh banyak keutamaan serta keistimewaan dalam sholat. Bahwasannya ketika seseorang selalu mendirikan sholat atau melaksanakan sholat, sudah pasti ia akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keutamaan yang lainnya bisa menjadikan bukti ketakwaan seorang hamba terhadap penciptanya. Hadirin rahimakumullah, cukup sekian apa yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.